Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zainal Arifin dan kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial tentang dasar pemrograman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bahasa pemrograman. Asal mula bahasa pemrograman C. Pemrograman sistem sudah ada semenjak adanya komputer pertama kali diciptakan pada tahun 1936 sampai 1938. Tapi pada awalnya seorang programmer bekerja dengan bahasa komputer yang sangat sulit untuk dipahami oleh manusia. Bahasa itu dinamakan dengan istilah bahasa mesin. Karena sangat sulit untuk bekerja dengan bahasa mesin, maka dari itu dibuatlah bahasa assembly yang merupakan bahasa rakitan, yakni kumpulan dari singkatan beberapa kode-kode. Bahasa tingkat rendah atau assembly ini pun masih sulit untuk manusia, maka manusia menciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah untuk dipahami oleh manusia. Waktu ke waktu, semakin banyak perkembangan yang berusaha untuk mengembangkan bahasa pemrograman. Banyak bahasa tingkat tinggi yang bermunculan dengan fasilitas yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah C++. Sejarah bahasa pemrograman. Bahasa C itu dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972. Ditulis pertama kali oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie. Merupakan bahasa turunan atau pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970, yang juga merupakan bahasa yang diturunkan oleh bahasa sebelumnya yaitu BCL. Pada tahun 1978, Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie dari AT dan T Laboratories mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa BCPL atau Basic Combined Programming Language yang diciptakan oleh Martin Richard. Kemudian pada tahun 1980, bahasa C banyak digunakan oleh pemrogram di Eropa yang sebelumnya menggunakan bahasa B dan bahasa BCPL. Dalam perkembangannya, bahasa C menjadi bahasa yang populer di antara bahasa lainnya yaitu seperti Pascal, Basic, dan Fortran. Pada tahun 1980, Bjarne Stroustrup dari AT dan Tibel Laboratories mulai mengembangkan bahasa C. Pada tahun 1985, lahirlah secara resmi bahasa baru hasil pengembangan C yang dikenal dengan C++. Dan mulai tahun 1990, C++ menjadi bahasa berorientasi objek yang digunakan oleh sebagian besar pemrogram profesional. Pengenalan bahasa C. Yang pertama adalah baris komentar. Baris komentar itu merupakan baris-baris yang menjelaskan maksud dari perubahan yang digunakan atau maksud dari program itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelacakan atas perubah yang digunakan apabila program yang digunakan cukup besar atau memudahkan orang lain memahami program yang kita buat. Dalam program, baris komentar diletakkan di antara tanda slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Dan baris ini tidak dikerjakan oleh komputer, hanya dianggap sebagai baris kosong. Struktur bahasa C. Bentuk program C itu mirip dengan kebanyakan program bahasa tingkat tinggi lainnya. Bentuk programnya adalah yang pertama adalah judul program. Yang kedua, daftar header file. Yang ketiga, deklarasi. Dan yang keempat, deskripsi. Yang pertama itu judul program. Judul program sifatnya sebagai dokumentasi saja, tidak signifikan terhadap proses program. Ditulis dalam bentuk baris komentar. Contohnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk judul program itu sama dengan baris komentar. Itu diawali dengan slash bintang,
kemudian judul programnya atau komentarnya ditutup dengan bintang slash. Yang kedua adalah daftar header file. Bahasa C menyediakan sejumlah file judul atau header file, yaitu file yang mempunyai berisi prototipe fungsi, definisi makro, variabel, dan definisi tipe. File ini mempunyai ciri yaitu namanya diakhiri dengan extension "h". Contohnya tagar include di dalam kurung buka kecil dan buka besar itu studio.h. Nah, ini merupakan dari daftar header file. Di sini menyatakan bahwa agar membaca file bernama studio.h saat melaksanakan kompilasi, itu maksud dari tagar include studio.h itu. Yang ketiga adalah deklarasi. Deklarasi adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam program. Nama tersebut dapat berupa nama tatapan atau konstanta, nama variabel, nama tipe, nama prosedur, dan nama fungsi. Bagian deklarasi. Kemudian yang keempat itu adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini bagian inti dari suatu program yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Program C pada hakikatnya tersusun atas sejumlah blok fungsi. Semua program minimal mengandung sebuah fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas khusus. Bagian pernyataan fungsi disebut tubuh fungsi, diawali dengan tanda buka kurawal dan diakhiri dengan tanda tutup kurawal. Yang ketiga itu adalah variabel. Variabel dalam program digunakan untuk menyimpan suatu nilai tertentu, di mana nilai tersebut dapat berubah-ubah. Setiap variabel mempunyai tipe data dan hanya data yang bertipe sama dengan tipe variabel yang dapat disimpan di dalam variabel tersebut. Setiap variabel mempunyai nama. Pemisahan antara variabel dilakukan dengan memberikan tanda koma. Contohnya seperti ini, int jumlah, titik koma, float harga per unit. Variabel yang kedua adalah total biaya. int itu adalah tipe datanya, jumlah itu adalah variabel, kemudian float harga itu juga variabel, total biaya juga variabel. Jangan lupa ditutup dengan tanda titik koma. Dari contoh di atas, variabel jumlah hanya boleh menerima data yang bertipe integer atau bulat, sedangkan tidak boleh menerima data bertipe lainnya, sedangkan variabel harga per unit dan total biaya hanya bisa diisi dengan bilangan bulat atau pecahan, dan tipe datanya adalah float. Konstanta itu yang keempat. Berbeda dengan variabel yang isinya bisa berubah selama eksekusi program berlangsung, nilai suatu konstanta tidak bisa berubah. Contoh, konstanta int_m itu sama dengan 8. Tagar define pajak 0,05. Di sini konstantanya adalah int, tipenya adalah int. Kemudian variabelnya ada konstanta, nama konstantanya adalah m, dengan m ini besarannya atau sama nilainya adalah 8. Kemudian di sini ada tagar define pajak, itu konstantanya adalah pajak dengan nilainya adalah 0,05. Kelima, fungsi main. Fungsi main harus ada pada program, karena fungsi inilah yang menjadi titik awal dan titik akhir eksekusi program. Tanda buka kurawal di awal itu fungsi menyatakan awal tubuh fungsi sekaligus awal eksekusi program, sedangkan tanda tutup kurawal di akhir fungsi merupakan akhir tubuh fungsi dan sekaligus akhir eksekusi program. Yang keenam adalah fungsi printf. Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Dengan menggunakan fungsi ini, tampilan data diatur atau diformat dengan mudah. Bentuk umum dari fungsi ini, printf, buka kurung, tanda petik 2, string control, argumen 1, argumen 2. String control di sini dapat berupa keterangan beserta penentu format seperti %d, %f. Argumen adalah data yang akan ditampilkan, dapat berupa variabel, konstanta, maupun ungkapan. Sebagai contoh, di sini ada slash bintang
program 1 ditutup dengan bintang 1. Ini tadi dijelaskan sebagai baris keterangan atau juga bisa disebut dengan judul program. Ada include main. Include main tadi merupakan sebuah daftar header file, ya. Kemudian buka kurawal, ada printf, buka kurung, dan belajar pemrograman komputer diapit dengan tanda titik 2, titik koma ditutup. Nah, ini adalah yang disebut sebagai tadi fungsi printf. Nanti di layar monitor belajar pemrograman komputer itu akan ditampilkan karena adanya perintah printf. Ya. Tanpa ada perintah printf, walaupun kita mengetik sebanyak mungkin, maka tulisan itu tidak akan nampil ke dalam layar monitor. Oleh karena itu, perlu adanya perintah printf untuk menampilkan tulisan-tulisan itu. Dan ditutup dengan tutup kurawal. Sedangkan yang ketujuh adalah fungsi scanf. Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan data yang dimasukkan dari keyboard. Contoh, menghitung luas dan keliling lingkaran dengan besar jari-jari lingkaran dimasukkan melalui keyboard. Nah, perhatikan di sini contoh program. Nah, ini yang dikatakan sebagai bahasa tingkat tinggi, di mana bahasa tingkat tinggi ini bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Rata-rata penggunaan atau diketiknya menggunakan bahasa Inggris. Di sini dijelaskan untuk slash bintang, menghitung luas dan keliling lingkaran bintang slash, ini merupakan baris komentar atau judul program. Kemudian include stdio.h merupakan daftar header file. Kemudian define P3.14 itu merupakan sebuah deklarasi. Sedangkan main buka kurawal sampai tutup kurawal itu merupakan bagian dari deskripsi. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan untuk tutorial materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.